Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala al-Junaidu al-ikhlasu tasfiyatul a'mali minal kadurati. Itu benar bacanya? Iya. Wa qala al-Junaidu, dan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an berkata, al-ikhlasu tasfiyatul a'mali minal kadurati. Ikhlas itu artinya mensucikan amal perbuatan kita dari hal-hal yang dapat mencemarinya. Ikhlas itu artinya mensucikan amal perbuatan kita dari hal-hal yang dapat mencemarinya, baik itu secara zahir maupun secara batin. Apa Ustaz? Jelas itu udah. Wa qala al-Fudailu al-ikhlasu dawamul muraqabati wa nisyanul huzuzi kulliha. Wa hadza huwal bayanul kamilu. Dan Imam Al-Fudail berkata, ikhlas itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah dalam melakukan sesuatu, wa nisyanul huzuzi kulliha, dan melupakan jatah-jatah dirinya semuanya, dan melupakan jatah-jatah dia semuanya. Wa hadza huwal bayanul kamilu, dan ini merupakan penjelasan yang sangat sempurna. Udah tuh, jelas. Oke. Cukup, udah. Ma'ruf, udah itu. Ustaz Diri, udah sudah. Jadi nggak perlu dijelasin lagi nih. Cukup. Majudin udah paham? Pak Ridwan? Hah? Udah belum? Belum. Yang mana yang belum? Tadi ditanya, saya mau nanya. Ya, ikhlas artinya menjaga amal ibadah kita jangan sampai tercemar, baik itu dari hal yang zahir maupun yang batin. Contohnya, kalau dari yang zahir, misalkan dalam sholat aja gitu. Kalau misalkan kita kerjakan sholat itu dengan bacaan yang terburu-buru, itu berarti sholat kita tercemar. Kalau kita baca tasbih ruku sujudnya cuma satu kali, berarti sholat kita tercemar.
Nah, menurut Imam Al-Junaidi yang namanya ikhlas artinya mengerjakan amal perbuatan dan menjaga amal itu dari hal-hal yang mencemarinya. Artinya kita kerjakan sesuai tuntunan. Kalau secara zohirnya tuh, itu namanya ikhlas. Jangan sampai amal yang kita kerjakan terkotori oleh sesuatu, baik itu secara zohir maupun secara batin. Apa Ustaz? Das dia, itu kadurot namanya. Apa Gey? Minimal 3 kali ya kita baca. Iya Gey, minimal 3 kali. Gitu. Itu tuntunannya begitu. Kalau dari yang batin, misalkan setelah kita melakukan perbuatan amal ibadah, kemudian muncul rasa sombong di hati kita, itu kan berarti hal yang dapat mencemarinya. Kalau kita bisa menghilangkan itu, berarti kita sudah ikhlas namanya. Jelas tuh, udah. Itu yang pertama. Nah yang kedua, menurut Imam Fudail, ikhlas itu dalam semua aktivitas kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam ibadah yang kita kerjakan, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Cuman emang penerapannya rada ribet. Gitu. Apa Ibu? Mang Sarip lagi sholat, kalau emang dia merasa diawasi oleh Allah, jangankan sama Allah dah, sama gurunya, tuh. Harusnya kan dia bikin sholatnya serapih mungkin, karena merasa diawasi. Bohong besar kalau merasa diawasi tapi ngerjain sholatnya asal-asalan, itu bohong besar. Atau kalau dia bilang ibaratnya kita lagi diponten sama guru kita, ibaratnya kita lagi dinilai sama guru kita. Yang namanya lagi dinilai, pastinya perbuatan itu kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Itu dawamul muraqabah. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu dengan cara yang sebaik mungkin. Itu ikhlas menurut Imam Fudail. Itu. Apa Bang Yani? Jelas itu dah. Nanti kalau kita kerjakan ibadah itu dengan cara yang asal-asalan, asal jadi, berarti belum ikhlas namanya. Jelas ya? Dan yang kedua, wanisyanul huzuzi, melupakan jatah-jatah dirinya. Pokoknya dari ibadah yang dia kerjakan, dia tidak mengharapkan apapun. Baik itu manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Baik itu imbalan di dunia maupun imbalan di akhirat. Itu ikhlas namanya. Ibadahnya dia kerjakan dengan sebaik mungkin karena merasa diawasi oleh Allah. Kemudian dia tidak mengharapkan apapun dari ibadah yang dia kerjakan. Itu ikhlas menurut Imam Fudail. Jelas ya? Apa penyebab? Begitu Kiai. Itu penjelasannya. Jelas Bang Judin? Wal aqawilu fi hadza katsiratun. Dan pendapat terkait definisi ikhlas itu sangat banyak. Fala faidata fi taktirin naqli ba'da inkishafil haqaiqi. Maka tidak ada gunanya lagi dalam memperbanyak kutipan-kutipan terkait definisi ikhlas setelah terbukanya hakikat ikhlas. Ya kita udah tahu bahwa ikhlas itu mengerjakan ibadah dengan cara yang sebaik mungkin dan tidak mengharapkan sesuatu dari yang kita kerjakan. Terus buat apa lagi kita kutip definisi yang lain? Udah cukup, itu hakikat ikhlas seperti itu. Jelas ya? Jadi bukan yang kayak Bang Hendrik, bukan. Ikhlas apa sih? Kayak orang buang air. Begitu dia keluarin kagak dilongok-longok lagi. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling baik, dengan sebaik mungkin,
kemudian tidak mengharapkan apapun dari yang kita kerjakan, itu ikhlas. Wa nisyanul huzuzi kulliha. Dah jelas tuh. Wa qad qala sayyidul mursalin al awwalina wal akhirina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh pemimpin para rasul dari yang paling awal sampai yang paling akhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, id su'ila anil ikhlasi, ketika beliau ditanya tentang ikhlas. Faqala, maka beliau bersabda, taqulu rabbiyallahu thumma tastaqimu kama umirta. Kamu ucapkan Tuhanku hanyalah Allah, kemudian kamu terapkan istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ai la ta'bud hawaka wa nafsaka, artinya dalam beribadah jangan kamu ikuti keinginanmu dan nafsumu. Wala ta'bud illa rabbaka, dan beribadahlah hanya kepada Allah. Wa tastaqimu fi ibadatika, dan kamu kerjakan ibadahmu sesuai tuntunan kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Udah tuh, jelas. Jadi istiqomah artinya mengerjakan sesuatu sesuai tuntunan. Bedain ya. Kadang biasanya orang kita itu susah ngebedain antara istiqomah dan mudawamah. Kalau yang rutin dikerjakan itu mudawamah namanya, dawam, mendawamkan zikir, itu namanya terus menerus, rutin. Kalau istiqomah artinya mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling benar, itu istiqomah, sesuai tuntunan. Makanya watastaqimu fi ibadatika, dan kamu kerjakan ibadahmu sesuai dengan tuntunan yang diberikan, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Itu ikhlas artinya. Ketika ibadah kita hanya mengharapkan ridho Allah, kemudian dalam mengerjakan ibadah kita tidak mengikuti keinginan diri kita, tidak mengikuti nafsu kita, dan kita kerjakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Itu artinya ikhlas. Itu. Udah tuh jelas. Apa? Pak Ridwan, jelas itu udah. Wa hadhihi isyaratun ila qat'i kulli ma siwallahi an majron nazari. Dan ini merupakan isyarat kepada menghilangkan, memutuskan segala sesuatu selain Allah dari pandangan mata kita. Wa huwal ikhlasu haqqan, itulah ikhlas yang hakiki. Pokoknya ibadah yang kita kerjakan hanya untuk mendapatkan ridho Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena hal yang lain, atau bukan demi mendapatkan hal yang lain. Apa? Jelas itu? Ya, namanya lagi guys. Belum, Bang Ipul? Cukup. Bang Pudin kali? Banyak Bang? Enggak? Saya sendiri? Jelas itu? Wadiddul ikhlasi ar-riya'u, dan lawanan ikhlas itu adalah riya. Wa huwa iradatu naf'id dunya bi'amalil akhirati. Riya yaitu menginginkan manfaat di dunia, menginginkan imbalan di dunia, bi'amalil akhirati, dengan perbuatan akhirat. Itu riya tuh. Apa bagi Bang? Contohnya seperti apa? Baca Quran biar dapat duit begitu. Apa Bang Yani? Jangan tegesin, jangan. Zikir biar kaya gitu.
Itu namanya menginginkan manfaat di dunia dengan perbuatan akhirat. Itu riya, Kiai. Atau pokoknya manfaat di dunia yang lain, pengen dipuji orang, pengen nyohor, itu kan manfaat dunia juga, pengen naik jabatan, segala hal yang berkaitan dengan manfaat-manfaat selama di dunia. Memang yang paling sering yang kita alamin zikir, ngarepinnya biar kaya gitu, namanya riya. Nyerempet dikit ya. Nah, lecet juga Bang Haji. Udah tuh, itu riya namanya. Tsumma riya'u dorbani, kemudian riya itu ada dua macam. Riya'un mahdun wa riya'un takhlitun. Ada riya yang murni betul-betul riya, ada yang riya remeng-remeng. Riya remeng-remeng. Fal mahdu anturida bihi naf'ad dunya la ghairu. Maka riya yang murni bahwa kamu menginginkan manfaat dunia, tidak ada niatan yang lain. Pokoknya murni, wirid niatnya biar kaya, itu murni. Itu riya murni namanya. Wa takhlitu, sedangkan yang remeng-remeng anturida huma jami'an naf'ad dunya wa naf'al akhirati. Bahwa kamu menginginkan keduanya secara bersamaan. Pengen manfaat dunia juga, tapi juga pengen manfaat akhirat juga. Itu namanya riya yang remeng-remeng, riya yang udah nyampur-nyampur. Abang Ibu, hada hadduhuma, inilah batasan keduanya. Apa Ustaz? Jelas itu dah. Bang Hedik kan nambahin. Apaan Bang Budin? Hah? Entar. Jangan disengget duluan, jangan. Entar. Entar, ada Bang Budin entar. Wa amma ta'tiruha fa inna ikhlasul amali antaj'alal fi'la qurbatan wa ikhlasu talabil ajri antaj'alahu makbulan wa firul ajri wa ta'zimi. Adapun pengaruh keduanya, maka sesungguhnya ikhlasnya amal, ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, bahwa kamu menjadikan perbuatan yang kamu kerjakan, kamu niatkan perbuatan yang kamu kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin udah ya. Jadi ikhlas ada dua kemarin. Ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, yang kedua ikhlas dalam mengharapkan imbalan. Kalau ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, ketika kita mengerjakan itu, kita niatkan perbuatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Dan ikhlas dalam mengharapkan imbalan, bahwa kamu jadikan perbuatanmu itu amalan yang dapat diterima dan mendapatkan pahala yang melimpah dan kemuliaan. Jadi ikhlasu thalabil ajri, ikhlas dalam mengerjakan, dalam mengharapkan imbalan, kita jadikan perbuatan kita layak diterima oleh Allah. Artinya kita kerjakan dengan sebaik mungkin sehingga layak diterima. Baru setelah itu mengharapkan imbalan yang melimpah dari Allah. Wan nifaku yuhbitul amala, sedangkan sifat munafik itu akan menghapus perbuatan, amal perbuatan yang kita kerjakan. Wa yukhrijuhu an kaunihi kurbatan,
dan membuat perbuatan itu keluar, tidak tergolong ke dalam perbuatan yang membuat kita dekat dengan Allah. Munafik itu akan menghapus amal perbuatan kita dan membuat amal yang kita kerjakan tidak tergolong perbuatan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Mustahaqqan alaihi tawabu bil wa'di minallahi ta'ala. Yang dengan kurbah itu kita berhak mendapatkan imbalan sesuai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang itu dianggap kurbah, ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah, pasti ada imbalannya. Cuma karena ada sifat nifak di hati kita, ada sifat munafik di hati kita, sehingga perbuatan yang kita kerjakan tidak dianggap kurbah, tidak dianggap perbuatan yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Udah tuh, jelas. Oke, jelas itu dah. Mang Judin, cukup. Bang Andi, jelas itu. Fariya'ul mahdu la yakunu minal arifi inda ba'dil ulama'i. Maka riya yang murni tidak akan dialami oleh orang-orang yang arif. Orang-orang yang sudah ma'rifat tidak akan mengalami riya yang murni. Tadi dari ibadah yang dia kerjakan, dia ngarepin manfaat duniawi, itu nggak akan terjadi itu. Inda ba'dil ulama'i, menurut sebagian ulama. Wa in kana abdola linisbit tawabi, sekalipun terjadi itu hanya menghapuskan separuh pahalanya. Abang Heri, abdola linisbit tawabi, sekalipun terjadi ada orang arif yang riya mahdun, riya murni, itu hanya menghapus setengah pahalanya. Abang Ipul, itu yang orang arif ya. Apalagi kita ini arif kagak apa kagak gitu. Wa inda ba'dihim qad yakunu riya'ul mahdu minal arifi. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, terkadang orang arif pun bisa riya murni. Wa annahu yadhhabu binisbil ada'afi, dan riya murni itu menghilangkan setengah kelipatannya. Apa sih? Apa Ge? Seperti apa? Seperti apa-apanya? Nanti lupa. Yang mana? Murni gitu. Lah, Apa tadi ya? Lupa dah. riya murni. Iya. Riya murni. Ya tadi ngaji, baca Quran, niatnya biar dapat duit, itu kan riya murni. Kalau orang arif tuh, dia mengerjakan hal seperti itu menghilangkan setengah kelipatannya. Kan perbuatan itu ada pahala pokoknya. 1 kali perbuatan baik nilainya 10. Itu yang pertama tuh tadi. Kalaupun ada orang arif yang riya murni, menurut sebagian ulama itu akan menghilangkan separuh pahalanya. Tadinya 10 tinggal 5 gitu kan. Ada juga ulama lain yang berpendapat orang arif kalau riya murni, pahala pokoknya mah nggak hilang, tetap 10. Cuma kelipatannya yang tinggal setengah. Gitu. Apa Ibu? Misalkan kan kita sholat jamaah itu nilainya sama ngeden 27 derajat gitu kan. Abang Heri? Hah? Sama dengan emang apa tadi? salah sebut mang gitu.
Kalau dia riya murni berarti 27 diambil separohnya. Berarti tinggal 13,5 gitu. Hilang separohnya tuh. Kayak misalkan orang yang berangkat ke kota Mekah, dia sholat di Masjidil Haram kan sama dengan nilainya sholat 100.000 rakaat gitu. 100.000 kali sholat. Kalau dia riya murni berarti tinggal separoh tuh kelipatannya. Tinggal 50.000 begitu. Kalau dia riya. Pahala pokoknya tetap yang kali 10, kelipatannya yang dikurangin setengah. Menurut sebagian ulama. Wa takhlitu yalhabu birub'il ada'afi. Sedangkan riya yang remeng-remeng, yang tercampur, tadi yang niatnya 2, pengen ngarepin imbalan di akhirat juga, tapi ngarepin imbalan di dunia juga, itu akan menghilangkan 1/4 kelipatannya. Abang Budin, sedekah sama guru nilainya 1.000, karena ada riyanya berarti dikurangin 1/4-nya, jadi tinggal 750 begitu. Apa kok? Masih banyak juga itu, ge, masih mending daripada kagak pisan. Apa kok? Sama orang tua sedekahnya 100, karena ada riyanya jadi tinggal 75 begitu kelipatannya. Birub'il ad'afi, 1/4 kelipatannya. Apa Ustaz? Jelas itu? Apa Haji? Was-sahihu inda syekhina rahimahullah, dan pendapat yang sahih menurut tuan guru kita rahimahullah, an-riya al-mahdha la yakunu minal arifi ma'atadakkurihil akhirati. Bahwasanya riya yang murni tidak akan terjadi dari pribadi orang arif selama dia masih ingat akhirat. Wa yakunu ma'asahwi, itu bisa terjadi kalau dia lupa. Orang udah ma'rifat, dia bisa riya kalau dia lupa, lagi nggak inget. Apa Ridwan? Kalau kita justru ingetnya ke sono mulu ya. Ngapain aja diniatin buat ke sono. Apa ya nih? Wal mukhtaru, dan pendapat yang dipilih, anna min ta'tirir riya'i raf'ul qabuli wan nuqsani fit tawabi wala taqdiru lahu binisbin wala birub'in. Bahwasanya pengaruh riya yaitu tidak diterimanya amal yang kita kerjakan dan adanya pengurangan dalam imbalan yang diberikan. Tapi tidak ada ukuran baginya, baik itu setengahnya maupun 1/4-nya. Itu pendapat yang dipilih. Pokoknya pahalanya dikurangin. Kagak ada ukuran setengah atau 1/4 gitu. Pokoknya dikurangin dah. Hanya Allah yang tahu dikuranginnya berapa banyak. Itu pendapat yang dipilih. Apa Ridwan? Makanya kalau meskipun kita mengerjakan sesuatu masih ada riya-riyanya dikit, tetap nilai pahalanya ada. Cuma tadinya gede, ini jadi dikurangin pahalanya, itu pahalanya. Apa Ustaz? Jangan dibilang, "Oh, kalau riya enggak ada pahalanya." Jangan bilang begitu dulu. Ada, cuma dikurangin. Wa nuqsani fit tawabi, dikurangin pahalanya. Wa syarhu hadhil masaili yatulu. Penjelasan tentang masalah ini sangat panjang. Wa qad syarahna fi kitab Ihya'i Ulumuddin syarhan mustaqsiyan. Dan telah kami jelaskan masalah ini di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin dengan penjelasan yang dianggap cukup. Wa asba'nal qawla fi asrari muamalatid dini, dan kami jabarkan secara panjang lebar terkait masalah ini di dalam kitab Asrari Muamalatid Din. Silakan baca kitabnya kalau emang pengen tahu masalah ikhlas secara mendalam.
Udah tuh jelas. Nggak dinamain lagi. Ini kalau mas dari kemarin kita bahas masalah ria nih, sepi mulu. Apa Ustaz? Kiai, namain Kiai. Ini kita ini nggak tahu ini di asrar ma'alat ini. Ya ntar cari Kiai kitabnya. Kayak semalam orang dia beli kitab hikam, pasti buka gundul nggak bisa bacanya. Dia beli terjemahnya, kagak paham juga. Udah. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, fama maudhi'ul ikhlasi, di mana tempat ikhlas itu? Wa fi ayyi ta'atin yaqa'u wa yajibu, dan di dalam perbuatan taat seperti apa harus menerapkan ikhlas itu? Di mana tempatnya? Dan perbuatan taat seperti apa yang kita harus ikhlas ngerjainnya? Fa'lam annal a'mala inda ba'dil ulama'i talatatu aqsamin. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya amal perbuatan menurut ulama ada 3 bagian. Qismun yaqa'u fihil ikhlasoni jami'an. Bagian pertama yang di dalamnya harus menerapkan 2 ikhlas. Ikhlas dalam mengerjakannya. Yang kedua, ikhlas dalam mengharapkan imbalannya. Ibadah yang pertama tuh bagiannya. Wa huwa al-ibadatuz zahiratul asliyatu, yaitu ibadah yang zahir yang asli. Tuh harus terapkan 2 ikhlas itu. Ikhlasul amal dan ikhlasul thalabil ajri. Ibadah zahir tahu kan ya? Ibadah zahir, sholat, zikir, ngaji, segala macam. Pokoknya yang pakai badan itu ibadah zahir. Wa qismun la yaqa'u fihi syai'un minhuma. Bagian yang kedua yaitu ibadah amal perbuatan yang tidak diperlukan ikhlas dari keduanya. Enggak butuh 2 ikhlas itu. Wa huwal a'malul batinatul asliyatu, dan dia itu perbuatan batin yang asli. Seperti apa tuh batinnya asli? Zikir hati, Oh, di hati. zikir sirri atau puasa. Puasa kan amalan batin. Itu a'malul batinatul asli. Wa qismun yaqa'u fihi ikhlasu thalabil ajri duna ikhlasil amali. Bagian yang ketiga yaitu amal perbuatan yang di dalamnya kita harus menerapkan ikhlas dalam mengharapkan imbalan, tapi tidak perlu ikhlas dalam mengerjakannya. Wa huwal mubahatul ma'khudatu lil uddati, yaitu perbuatan-perbuatan mubah yang dijadikan sarana untuk ibadah. Apa tuh? Jelas, Bang Ipul jelas. Ustaz tadi jelas. Pokoknya di mana udah itu? Hah? Yang mana? Apa Kiai? Ini mubahatul mu'akhadah. Sebelum sholat kan kita dianjurkan untuk gosok gigi misalkan. Itu mah dalam gosok giginya nggak perlu kita niatkan buat mendekatkan diri kepada Allah, nggak perlu. Ikhlasul amalnya nggak perlu. Yang penting ikhlasul thalabil ajrinya aja.
gitu. Ya Allah, saya niatin gosok gigi ini untuk mendekatkan diri kepadamu. Nggak usah itu, nggak usah. Yang penting tolabil ajrinya aja, ngarepin imbalannya aja yang harus ikhlas gitu. Itu kan hal-hal mubah yang dijadikan sarana untuk ibadah. Beli sarung BHS, niatnya buat sholat gitu. Nggak perlu pas belinya kita niatin, ya Allah saya niatin beli BHS ini buat mendekatkan diri kepadamu gitu. Tapi ngarepin pahalanya aja itu mah. Ikhlas tolabil ajrinya aja. Apa? Jelas. Itu hal-hal mubah yang dijadikan sarana untuk beribadah. Atau mau sholat zuhur karena siang-siang gerah, dia mandi dulu. Itu nggak perlu ikhlasil amal, nggak perlu. Ya Allah saya niatkan mandi ini buat mendekatkan diri kepadamu, nggak perlu. Gitu. Jelas, udah tuh. Qala syekhuna rahimahullah inna kulla amalin yahtamilu sarfa ila ghairillahi minal ibadatil asliyati yaqa'u fihi ikhlasul amali. Tuan guru kita rahimahullah berkata, sesungguhnya semua amal perbuatan yang bisa dialihkan niatnya kepada selain Allah dari ibadah-ibadah yang asli, ibadah-ibadah yang zohir yang asli, dia harus diterapkan di dalamnya ikhlasul amal, ikhlas dalam mengerjakannya. Wal ibadatul batinatu aktaruha yaqa'u fiha ikhlasul amali. Dan ibadah batin meskipun tidak semuanya, tapi kebanyakannya tetap harus diterapkan di dalamnya ikhlasul amal. Meskipun gak semua, tapi kebanyakannya harus tetap menerapkan ikhlasul amal. Udah tuh. Ya? Dikit lagi. Wa amma ikhlasu talabil ajri. Adapun ikhlas dalam mengharapkan imbalan, qala masyayikhul karramiyah, berkata para masyayikh aliran karramiyah, la yaqa'u fil ibadatil baqinati idla yattali'u 'alaiha ahadun illallahu famtana'a minha dawa'ir riya'i falam yuhtaj ila ikhlasi talabil ajri. Para masyayikh karomiyah berkata, ikhlasu talabil ajri la yaqa'u fil ibadatil batinati, tidak dibutuhkan dalam ibadah yang batin. Id la yattali'u 'alaiha ahadun illallahu, karena tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahuinya kecuali Allah. Yang namanya perbuatan batin gitu. Hanya Allah yang tahu. Famtana amin hadawa irriyai, maka akan terhalang darinya kesempatan untuk ria. Asal dia kagak ngomong aja gitu. Selama kagak ngomong juga aman. Jangan kayak Bang Heri aja tapi ya. Saya lagi zikir dalam hati ini gitu. Pagi ngomong. Atau kayak Bang Yani, mana-mana nenteng tasbih. Mulutnya berdiam nenteng tasbih. Biar dikata zikir dalam hati.
Makanya karena kesempatan ria itu nggak ada, menurut para masyaikh karomiyah nggak perlu. Gitu. Dalam ibadah batin nggak perlu itu. Karena yang tahu itu hanya Allah. Gitu. Kecuali tadi kalau ngomong baru dah. Falam yuhtaj ila ikhlasi thalabil ajri, maka tidak butuh kepada ikhlas dalam mengharapkan imbalan. Wa kana syekhuna rahimahullahu yaqulu idza arada muridun minallahi ta'ala bil ibadatil batinati naf'ad dunya fahuwa aidon riyaun. Tuan guru kita rahimahullah berkata, apabila seorang murid menginginkan imbalan berupa manfaat di dunia dengan ibadah batin yang dia kerjakan, itu pun termasuk riya. Zikir di hati dia banyakin, lagi-lagi niatannya biar kaya, biar rezekinya lancar, itu pun riya. Meskipun bukan di mulut zikirnya, di hati. Abang Heri, itu pun riya. Makanya menurut tuan guru kita, ya ikhlasu thalabul ajri dalam ibadah batin tetap diperlukan. Yang kemarin Nongkulin kan udah jadi bahas itu. Pengikutnya Syekh Al-Karrom. Yang menganggap bahwa selama seseorang itu syahadat, selama orang itu beriman, dia boleh melakukan perbuatan maksiat apapun dan pasti masuk surga. Yaitu aliran karomiyah makanya kayak. Selama dia syahadat, dia boleh melakukan kemaksiatan apapun. Kalau kita kan tetap maksiat nggak boleh. Cuma kalaupun kita maksiat, ada kemungkinan selamat karena kita syahadat. Kalau karomiyah lain lagi, dia selama syahadat boleh mengerjakan maksiat apapun. Jangan dipakai Bang Yani, tapi dipakai lagi. Itu karomiyah. Qultu ana wala yab'udu idzan ayyaqa'a fi katirin minal ibadatil batinati al-ikhlasoni. Aku berkata, dengan penjelasan seperti ini, maka amat mendekati bahwa dalam kebanyakan ibadah batin tetap harus menerapkan dua ikhlas ini. Biar Ustaz, artinya saya acak-acak artinya. Wa kadzalika fin nawafili, begitu juga dalam ibadah-ibadah sunnah. Yajibu fihal ikhlasoni jami'an, wajib di dalamnya menerapkan dua ikhlas secara bersamaan. Inda syuru'i fiha, ketika ingin mengerjakannya. Apalagi yang sunnah mah gitu. Kudu ikhlas itu. Ini jangan sampai terbalik, undang sunnah ada sunnah ini udah kerjaan salah-salahan, kagak. Bahkan kudunya mah yang ikhlas itu yang kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Wa ammal mubahatul ma'khudatu lil uddati fa innama yaqa'u fiha ikhlasu thalabil ajri duna ikhlasil amali. Adapun hal-hal mubah yang dijadikan sarana untuk beribadah, maka sesungguhnya dia cukup menerapkan di dalamnya ikhlas dalam mengharapkan imbalan, bukan ikhlas dalam mengerjakannya. Idhiya la tasluhu an takuna binafsiha kurbatan. Karena zat perbuatannya sendiri, bentuk perbuatannya sendiri tidak layak disebut kurbah. Bal hiya uddatun alal kurbati, bahkan dia hanya merupakan pendukung untuk melakukan ibadah yang kurbah. Hal-hal yang mubah, kenapa tidak perlu menerapkan ikhlasul amal? Karena bentuk perbuatannya tidak layak membuat dia menjadi ibadah yang kurbah. Kayak tadi misalnya mandi keringat,
gosok gigi, segala macam. Karena secara bentuk perbuatannya dia tidak bisa digolongkan ke dalam kurba. Dia hanya menjadi pendukung perbuatan kurba. Kayak motor aja kan. Motor biar kita niatin buat ngaji tetap aja. Secara zohirnya motor nggak bisa dijadikan kurba, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia hanya pendukung dalam beribadah gitu. Abang Ibu. Fa in qulta hadza mawdi'uhuma fabayyin lana waqtahuma minal amali. Terus ini nih. Udah mau jam 2. Jika kamu bertanya, barusan kan masalah tempatnya ikhlas, maka jelaskanlah kepada kami waktu dalam menerapkan ikhlas dari amal perbuatan yang kami kerjakan. Fa'lam anna ikhlasul amali ma'al fi'li yuqarinuhu la muhalata wala yata'akhkharu anhu. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas dalam mengerjakan perbuatan, dalam mengerjakan sesuatu harus berbarengan dengan perbuatannya, tidak ayal lagi dan tidak bisa ditunda darinya, tidak bisa belakangan. Yang namanya ikhlas dalam mengerjakan sesuatu harus berbarengan dengan perbuatannya, harus berbarengan dengan saat kita mengerjakannya. Nggak bisa habis ngerjain baru kita niatin saya ikhlasin begitu, nggak bisa. Abu Yani habis sholat baru ngomong ya Allah saya ikhlasin, ya Allah salah saya gitu. Nggak bisa tuh. Wa amma ikhlasu thalabil ajri farubbama yata'akhkharu anhu. Adapun ikhlas dalam mengharapkan imbalan bisa jadi belakangan. Awalnya lagi zikir ngarepinnya biar kaya. Pas habis zikir baru sadar, iya ya. Yaudah dah saya ikhlasin. Gitu. Terpaksa amat teman ikhlasin. Ya udah dah gitu. Gitu. Kalau mengharapkan imbalannya bisa belakangan gitu. Artinya bisa jadi awal-awalnya mah dia kerjain niatnya biar mendapatkan keuntungan duniawi. Lama-kelamaan mungkin dia sadar dapat hidayah sehingga dia arahkan ibadah yang dia kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, bisa jadi seperti itu. Wa inda ba'dil ulama'i ya'tabiruna fihi waqtal faraghi minal amali. Dan menurut sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa ikhlas itu adanya waktu selesai mengerjakan sesuatu. Fa idza farago ala ikhlasin auriyain faqadin qadul amru. Apabila ketika selesai dia dalam kondisi ikhlas atau ketika selesai dia dalam kondisi riya, maka itulah yang dihitung. Tergantung pas selesainya. Apa Hendrik? Bisa jadi awal istighosah niatnya biar kaya, pas dikit lagi kelar niatnya berubah. Jadi ngarepin kebahagiaan akhirat, ngarepin ridho Allah. Maka yang dihitung akhirnya. Bisa jadi itu. Enak begitu mah ya. Wala yumkinuhu istidrakahu ba'du. Dan tidak mungkin dia menerapkannya kalau sudah selesai. Pokoknya selama belum selesai, meskipun udah di ujung, masih bisa tuh dia rubah niatnya. Tapi kalau udah selesai, udah habis, udah kelar, nggak bisa lagi. Wa inda abdan minal masyayikhil karramiyah, dan menurut Imam Abdan yang termasuk ke dalam
masyaikh aliran karomiyah malam yanalil manfaatal matlubata birriyai yumkinuhu iqamatul ikhlasi fi dzalikal amali fa idza nalal matluba faqad fata. Selama dia belum mendapatkan manfaat yang dia inginkan dengan riyanya, masih bisa dia terapkan ikhlas di dalam perbuatan itu. Zikir nih ngarepinnya kaya, udah bertahun-tahun masih belum kaya-kaya juga, itu masih bisa tuh diikhlasin. Udah zikir udah 10 tahun belum kaya-kaya juga, udah saya ikhlas aja dah. Apa Hendrik? Faida nalal matluba faqad fata. Tapi apabila dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, sudah hilang kesempatannya. Nanti kalau udah nerima bayaran pas hari ke-7 udah gak bisa lagi diikhlasin Pak Hendrik. Udah nerima sih gitu. Apa? Masih lama. Kalau belum dia dapatkan apa yang dia niatkan, masih bisa diikhlaskan. Gitu. Tapi kalau udah dia dapetin, nggak bisa lagi, udah hilang kesempatannya. Masih bisa. Oh ya, sebelum menerima bayaran masih bisa tuh diikhlasin. Udah. Apa? Baru. Gugur semua udah. Gitu. Enak itu Ustaz. Buat keringanan kita. Jadi berangkat tahlilan nggak apa-apa, awalnya ria-ria dulu. Ntar begitu mau doa kita ikhlasin. belum dapat jatah, udah tahu rumah belum. Ya, asal jangan pas pulangnya aja. Khutbah kedua masih sempat itu, masih sempat. Wa qala ba'dul ulama'i, dan berkata sebagian ulama, innal faridota yumkinu iqamatul ikhlasi fiha ilal mauti. Sesungguhnya ibadah fardu masih memungkinkan untuk menerapkan ikhlas padanya sampai mati. Pokoknya selama masih hidup kita masih bisa mengikhlaskan ibadah fardu yang sudah kita kerjakan. Selama kita masih hidup. Meskipun dulu-dulunya masih sukaria gitu. Itu masih bisa diikhlaskan. Kalau nyemah, orang prasarana apa? Kalau ibadah fardu, misalkan dulu emang lagi zaman Badar kita sholat rada terpaksa, kan gak ikhlas. Bisa jadi tuh ketika kita udah sering ngaji, taubat, kita ikhlaskan dah yang dulu-dulu. Wa amman nawafilu fala sabila ila dzalika. Adapun ibadah ya sunnah, maka tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menerapkan ikhlas di dalamnya setelah selesai. Kalau sunnah harus ikhlas ketika mengerjakannya. Kalau yang fardu masih ada kemungkinan untuk kita luruskan sebelum kita meninggal. Qala wal farqu bainahuma annallaha adkhalal 'abda fil faridati fama'mulun minhu tafaddulu wa taisiru fiha. Ulama berkata, perbedaan di antara keduanya, kenapa yang fardu bisa sampai mati, kalau yang sunnah harus ikhlas pada saat mengerjakannya. Annallaha adkhalal 'abda fil faridati, karena Allah yang memberikan perintah kepada seseorang untuk mengerjakan yang fardu. Karena Allah menekankan kepada seseorang untuk mengerjakan ibadah yang fardu. Fama'mulun minhu tafaddulu wa taisiru fiha. Maka
bisa diharapkan adanya keistimewaan dan kemudahan di dalamnya. Wa amman naflu, adapun yang sunnah, fal abdul ladzi adkhala fihi nafsahu wa takallafahu, maka orang itu yang menekankan dirinya untuk mengerjakannya dan memaksa dirinya untuk melakukannya. Fatuliba bihaqqi ma takallafahu, maka dia diperintahkan untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang dia paksakan untuk dirinya. Kalau fardu mah memang Allah yang memerintahkan. Kalau sunnah itu sukarela kita. Makanya yang sukarela itu harusnya lebih baik dibanding apa yang diperintahkan. Qultu, aku berkata, wa fi hadhil mas'alati faidatun. Di dalam masalah ini terdapat faidah. Wa hiya anna man sabaqa minhu riya'u aw tarakal ikhlasu fi amalin fayumkinuhu istidraku dzalika wa talafihi ala ahadil wujuhil lati dzakarnaha. Faedahnya yaitu bahwa orang yang dulunya pernah riya atau dia pernah meninggalkan ikhlas dalam perbuatan yang dia kerjakan, dia masih mungkin menambal apa yang sudah lalu, menyempurnakan apa yang sudah dia kerjakan. Wa talafihi ala ahadil wujuhil lati dzakarnaha, dan mencabut riyanya atas dasar salah satu cara yang telah kami jelaskan, dengan cara yang sudah kami jelaskan. Itu faedahnya. Ya barangkali dulu-dulu kita masih suka riya, masih ada kemungkinan tuh untuk dilurusin lagi, buat diikhlaskan lagi. Wal maksudu min naqli madahibin nasi fi hadhihi daqaiqi ilmunal ana biqillatil amilina wa qillatir ragbati fi suluki hadat tariqi wa taqribu alal mubtadi'i fil ibadati. Dan tujuan dari dikutipnya mazhab-mazhab masyarakat dalam hal yang rumit ini, karena kita tahu betul bahwa di zaman sekarang ini sangat sedikit orang yang mau beramal, yang mau beribadah, dan sangat sedikit orang yang ingin menempuh jalan-jalan akhirat ini. Wat taqribu alal mubtadi'i fil ibadati, dan ini memudahkan orang-orang yang baru belajar dalam beribadah. Kalau kita paksakan untuk ikhlas di zaman sekarang, rasa-rasanya jarang orang yang mau ibadah, jarang orang yang mau beramal kalau kita paksakan ikhlas. Makanya kenapa dikasih kemudahan dan keringanan seperti ini? Kali meskipun riak-riak dikit, meskipun masih ada bau riaknya, minimal dia udah mau ibadah gitu. Apalagi kan begitu, apalagi masalah sedekah. Kalau nungguin ikhlas yang ada 2.000 mulu kan gitu. Biarin dah riak-riak dikit gitu. Yang penting mau sedekah ada banyakan. Begitu Ustaz. Udah jelas. Kalau disuruh zikir ikhlas, romannya masih berat. Makanya nggak apa-apa dah ria-ria dikit, zikir niatnya biar kaya.
zikir niatnya biar rezekinya lancar, nggak ngapa-ngapa dah, yang penting masih mau zikir dulu gitu. Apa Ustaz? Bablasan. Buat pancingan gitu. Lah, udah jam 2 lewat. Oh, udah iya aja belakang. Itu udah kasihkan aja mana. Betul. Ya nggak apa-apa dah, yang penting mau ngaji dulu biar ria-ria dikit kok. Lah yang mana tadi? Iya. Iya Fa'in lam yajid li'illatihi dawa'an fi hadal qawli wajadahu fil akhari likhtilafil aghradi wa ilalil a'mali wa afatiha. Jika dia tidak menemukan untuk penyakit dirinya obat dari pendapat ini, bisa jadi dia mendapatkan obat untuk penyakit dirinya dalam pendapat yang lain. Likhtilafil aghradi, karena berbedanya tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu, wa ilalil a'mali, dan berbedanya cacat dari perbuatan yang mereka lakukan, wa afatiha, dan perbedaan kerusakan dari amal perbuatan yang mereka kerjakan. Fafham rasyidan insyaallah. Maka pahamilah ini, semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah insyaallah taala. Dah. Jelas itu. Sebelum saya tutup enggak ada yang nambahin. Oke, cukup. Kita baca Fatihah. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.